application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali saya memakai baju merah. Ini artinya sebuah berita yang hot ya. Ada sebuah video ya, nanti kita lihat ya. Video ini ya Pak Mahfud berbicara ya sebagai seorang profesor ahli hukum tata negara, bekas ketua MK pula. Makanya jangan di skip ya video saya supaya Anda dapat pengertian yang utuh. Saya nanti putarnya nih agak-agak terakhir. Jadi begini, Profesor Mahfud di Januari tahun 2023 dia pernah bicara ya, nah kita lihat lagi pidatonya. Intinya dia bilang, biasanya yang curang itu bilang, yang curang, yang kalah itu selalu teriaknya curang-curang. Ya kan? Kemudian Pak Mahfud juga bilang, yang curang itu bukan satu pihak, semua pihak melakukan kecurangan. Jadi kalau ada yang pihak yang misalnya mengaku dicurangi 5 juta suara, tapi hanya bisa membuktikan 1.500 suara, ini contoh ya. Ya tetap dia kalah gitu ya. Jadi ya harus dibuktikan, intinya itu ya. Nah tapi nanti kita akan lihat terakhir baru-baru inilah dia berbicaranya lain. Bicaranya menurut saya, menurut hemat saya ini bisa memprovokasi yang kalah. Ketimbang mengakui kekalahan tapi memprovokasi untuk tidak terima kekalahan, dan ini bahaya. Maka saya setuju sama Prof. Mahfud yang bilang seorang malaikat jika masuk ke dalam sistem dia bisa jadi iblis. Oke deh, sebelum kita lihat nanti videonya ya, kita lihat dulu nih kronologisnya ya, sampai titik itu. Ini menarik. Ini dulu kita lihat nih ya. Detikcom ya, dia apa ya, mengulas suatu berita ya. Ada kemungkinan fans sepak bola itu ada di balik kekalahan Ganjar. Karena menurut Detikcom, fans sepak bola bersorak-sorai lah kira-kira ya. Setelah hasil quick count menyebut Ganjar Mahfud berada di posisi buncit. Diam-diam rupanya mereka memendam dendam kepada sosok Ganjar yang pernah tolak Piala Dunia U20 di tanah air. Lah iyalah. Dia sebagai gubernur ya, kepala daerah, setidaknya harus tunduk kepada Menteri Dalam Negeri. Atau yang paling top kepada presiden. Lah presiden udah capek-capek sudah mendapatkan, sudah keluar uang ratusan miliar gitu ya. Renovasi ini itu digagalkan karena ucapan Ganjar dan Iwayan Koster. Ingatlah ya, oke nggak usah saya bahas itu ya. Jadi sepertinya fans sepak bola bersorak-sorai nih ya katanya ya. Kemudian kita tahu juga seminggu sebelum Minggu Tenang ya kira-kira gitu ya, Butet kan di kampanyenya PDIP dia ngata-ngatain Jokowi dengan kata-kata binatang, asu lah, wedus lah, yang artinya kambing gitu ya, dituduh ngintilin Ganjar ya. Nah ini juga yang kontributor kekalahannya Ganjar, udah saya bahas juga lah ya. Nah partai sosmed bingung gitu ya. Padahal Ganjar Mahfud itu tanda kutip didukung media sekelas Kompas. Ya Kompas pemberitanya menurut saya walaupun lebih soft, ada aroma mendukung paslon 03. Apalagi Tempo dengan bocor alusnya. Iya dong, artinya 03 punya privilege ya karena didukung oleh media nasional nih. Tapi tetap saja tuh kalah telak. Makanya partai sosmed mempertanyakan apakah kedua media ini sudah pada titik nadirnya. Menarik ya. Kemudian ada muncul wacana tim hukum Ganjar dan Anies gabung. Nah TKN Prabowo bilang begini. Nah ini menarik nih ya. Nah
Habibur Rahman ya mengatakan nggak masalah jika masalah itu terjadi, mau gabung kayak mau apa, silakan saja. Karena itu adalah hak konstitusional mereka. Maksudnya hak konstitusional kubu 01 dan kubu 03. Oleh karena itu dia bilang silakan saja ya kan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD di Januari 2023, memang yang kalah akan menuduh pemilu curang. Gitu. Tinggal nanti bagaimana mereka bisa membuktikan dalilnya. Seperti yang sudah pernah saya bahas, di dunia hukum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi kalau ada orang mendalilkan pemilu itu curang, harus dia buktikan. Bukan cuma teriak aja curang, curang, curang. Oke? Hak dia bikin tim hukum tim kuasa hukum whatever namanya. Nah, dia harus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Ya kalau enggak cuman bilang curang. Apalagi ntar kita lihat di belakangnya Ganjar mau menggerakkan DPR. Wih, nanti kita lihat ya. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Jadi menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, tuduhan kecurangan pemilu itu harus dibuktikan, bukan cuap-cuap aja. Ya, kalau Anda nggak bisa membuktikan kecurangan, sebaiknya Anda ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Kecuali Anda bisa membuktikan kecurangan dan kecurangan itu terstruktur dan masif. Kalau nggak bisa, mendingan Anda kasih selamat kepada Pak Prabowo Gibran daripada Anda bikin malu diri Anda sendiri, ya. Nggak ksatria gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dikatakan lagi harus dibuktikan di mana peristiwanya, siapa pelakunya, bagaimana melakukannya, siapa saksinya, apa alat buktinya. Setelah semua itu terpenuhi, baru dicek lagi bagaimana signifikansinya. Apakah bisa merubah hasil? Nah, waktu itu kan Pak Mahfud ambil contoh, kalau Anda merasa dirugikan 5 juta suara, tapi hanya bisa buktikan 1.500 suara, Anda tetap kalah. Oke? Nah, kita tahu kan ya, menurut hasil hitung cepat quick count dari Carta Politika. Siapa ini Carta Politika? Carta Politika adalah lembaga survei yang dipakai oleh PDIP. Carta Politika sendiri bilang Prabowo Gibran unggul di suara di level maksud saya 57,81%. Ya, sehingga untuk membuat Pilpres 2 putaran, suara Prabowo Gibran harus di bawah 50%. Jauh coy. Ya, 58%. Hitungan kasarnya setidaknya 7%, ya kalau kita kurangin ya dari 57,81, 7% lebih lah sebenarnya, atau sekitar 14 juta suara yang curang gitu ya. Kalau hasil pemilu ingin dirubah dari kemenangan 1 putaran menjadi 2 putaran. Buktikan ada 14 juta suara yang curang gitu ya. Oke. Atau dicurilah sama paslon 02. Buktikan di mana gitu kan. Nah, jadi kalau mengacu kepada laporan yang mereka sebutkan, kan bisa dibuktikan ya kan. Tapi itu kalaupun ada kecurangan hanya akan berubah ribuan suara. Jadi ini memang mission impossible gitu. Baik untuk kubu 01 maupun kubu 03. Nah, oleh karena itu wacana tim hukum 1 dan 3 ini gabung ya. Anies Baswedan bilang sebelumnya telah terjadi komunikasi antara kubunya dengan kubu Ganjar Mahfud. Nah, PKB selaku partai pengusung mengutarakan komunikasi itu terkait pengawasan terhadap, baca ya, dugaan. Baru menduga. Dugaan. Jadi dari mana Anda menduga tapi menuduh? Lucu kan? Lucu banget. Kami ada kesamaan pandangan untuk mengawal hasil pemilu ini sampai tuntas. Bagus. Untuk memastikan tidak ada kecurangan. Harus. Pastikan tidak ada kecurangan. Kalau ada kecurangan, catat mana alat buktinya. Gugatlah kalau perlu gitu ya. Jangan teriak-teriak curang gitu. Kayak anak kecil gitu. Main gundu kalah curang gitu. Daniel juga mengaku, Daniel ini ketua DPP PKB ya, Daniel Johan. Ada wacana pembentukan tim hukum gabungan kubu 1 dan 3 dalam mengawasi proses penghitungan pemilu. Silakan, memang itu hak konstitusi kok. Ya. Dia mengatakan kedua kubu saat ini masih melakukan pengawalan real count yang dilakukan KPU. Anda baca, masih melakukan pengawalan. Enggak disebut bahwa kedua tim hukum ini sudah menemukan. Mereka baru menduga. Ini lo kan lucu ya. Nah, kemudian ya Daniel menjawab juga ya ada kemungkinan dibentuk tim hukum gabungan ya.
Nah, Daniel mengatakan Timnas Amin masih fokus dalam mengawal penghitungan suara pemilu. Ya betul lah. Bukti perihal dugaan ada kecurangan pemilu juga tengah dikumpulkan. Harus. Jadi kalau ketemu ada kecurangan di TPS Anu di daerah Jawa Timur, catat. Pelakunya siapa? Buktikan, kumpulin. Nah, nanti gugat, gitu dong. Nah, segenap kader dan saksi sedang mengawal perhitungan suara dan mengumpulkan segala bukti ketidakberesan. Ya, kita tunggu saja. Ya, oke. Nah, di konten saya sebelumnya kan ada ajakan untuk berunjuk rasa kemarin ya. Ngumpul jam 10 pagi di Patung Kuda dekat seberang Monas. Jalan kaki ke Bawaslu, kantor Bawaslu itu nggak terlalu jauh lah dari Patung Kuda itu ya. Nah di sini Radio El Sinta mengabarkan bahwa massa tergabung dalam gerakan keadilan rakyat telah tiba dan tengah melakukan aksi penyampaian pendapat di kantor Bawaslu RI hari ini. Maksudnya kemarin ya. Adapun satu tuntutannya yakni menuntut diadakan pemilihan ulang. Ini lucu, menyampaikan pendapat boleh-boleh aja, tetapi kalau tuntutannya diadakan pemilihan ulang, dasarnya apa? Nah inilah masyarakat yang tidak teredukasi dengan baik, teriaknya adalah pemilihan ulang, dasarnya apa? Nah inilah kasihan gitu, rakyat tuh terprovokasi karena teriakan curang, tapi kecurangannya tuh belum bisa dibuktikan, pengadilannya aja belum. Pelaporannya aja belum, jangankan pengadilan, pelaporannya aja belum. Masa nuntut diadakan pemilihan ulang? Lucu nggak? Lucu banget ya. Nah ini lanjut lagi nih, Marah Ihsan bilang, masa demonstrasi bertajuk Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024 kemarin ini ya, melakukan orasi di gedung Bawaslu. Jumlah masa yang ikut diperkirakan sebanyak 200 hingga 300 orang. Nggak banyak ternyata. Dan katanya ada satu kubu lagi ya, yang berlawanan pendapatnya. Ya tebakan saya yang mau pemilu itu ya sudah, ngapain diulang-ulang, kira-kira gitu. Untung tidak bentrok ya, saya nggak baca apakah ada bentrokan nggak ya, sementara saya belum baca. Nah ini menarik, pendapat Profesor Jimli Asidiki yang terakhir mengadili ketua MK, bagus dia, bijaksana. Dia bilang gini, tetapi bagi yang tidak terlibat dalam pemilu, maksudnya yang tidak terlibat di dalam tim pemenangan gitu ya, dan lain-lain. Kalau kita yang nyoblos ya itu ya kita sebagai partisipan. Tapi yang dimaksud Pak Jimli adalah yang ada di kubu itu ya. Tidak perlu berlebihan melampiaskan kekecewaannya. Biarkan saja itu tim hukum lah, tim pemenangan pemilunya dari masing-masing kubu yang merasa kalah 1 dan 3. Dia saja ya, tapi yang rakyat tadi seperti yang orasi di depan Bawaslu nggak perlu, cukup beri dukungan dan bantuan konkret saja kepada tim hukum paslon atau parpol yang merasa dirugikan. Misalnya, Anda punya bukti, ya Anda dukung tim hukum paslon itu, kasih lihat buktinya, nih Pak di TPS saya ini foto nih, misalnya Pak Anies harusnya dapat sekian, tapi yang masuk di kawalpemilu.org beda Pak. Nah itu maksudnya, cukup beri dukungan dan bantuan konkret saja. Janganlah kebencian kita kepada suatu kaum, atau sebut saja suatu kubu lah, paslon ya, membuat kita harus berlaku tidak adil kepada mereka. Lah iyalah, lu nggak bisa buktikan, teriak-teriak, pemilu ulang, pret lah. Oke, nah Pak Jimli juga bilang, kecurangan dan pelanggaran pemilu jangan dibiarkan. Betul. Catat, buktikan, laporkan, gugat. Betul. Jika terjadi, para saksi penghitungan dan rekap suara jangan diam. Dokumen jangan diteken, jangan ditandatangani maksudnya ya. Lapor ke atasan, maksudnya ke parpol atau ke paslon. Dan ke Panwaslu, siapkan bukti-bukti dan berperkara lah di Bawaslu, di PT UN maupun pidana pemilu di pengadilan negeri, akhirnya di MK. Lah ini lu bukti-buktinya aja lu belum terkumpul. Nah lu belum laporkan. Dan lu belum berperkara. Belum diputuskan. Sudah teriak-teriak pemilu ulang. Ini gara-gara itu ya. Kubu-kubu yang kalah itu memprovokasi. Ada kecurangan. Tapi tidak dibuktikan. Tidak dilaporkan. Dan belum berperkara. Lah saya sayangkan ya. Seorang Profesor Mahfud gitu ya. Yang ngerti hukum. Kok dia tidak mengedukasi?
Iya dong, harusnya diedukasi dong. Apalagi dia sebagai cawapres kubu 03. Ada nggak dari TPN 03 yang sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan melaporkan dan sudah berperkara? Belum. Bagaimana bisa nuntut pemilu ulang? Lanjut nih ya. Nah, waktu itu ada, ya belum beberapa lama ya, ngotot. Karena ada satu TPS ya, di Sampang katanya ada kecurangan. Oke deh, yuk dicoblos ulang. Maka Hariko Satria bilang, hormat untuk kesabaran pendukung Prabowo Gibran. Setiap TPS diawasi banyak mata. Misalnya para pemilih, mereka juga pada foto kan. Saksi ya dari beberapa parpol itu. Kamera, iyalah, mau itu handphone kah atau kamera beneran lah. Warga, media, medsos dan lain-lain. Ya, nah ketika dicoblos ulang, ternyata tetap Prabowo Gibran menang telak. Mau apa lagi? Ini contoh loh, baru satu nih ya. Kemudian ini juga sama mengenai yang di Sampang itu. Pemilihan suara ulang di Sampang, Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara guys. 1 suara guys. Itu aja kemungkinan besar yang nyoblos saksinya dari kubu 03. Yang lain gak milih. Yang paling gaduh minta coblos ulang, malah dapat berkah 1 suara saja. Gimana mau ke istana? Ini contohnya kekonyolan gitu ya. Nah ini dia nih beritanya. PSU di Sampang, Ganjar Mahfud hanya dapat 1 suara. Rasain. Nah ini dia nih, yang tukang manas-manasin, yang tukang ngompor-ngomporin. Ya Denny Siregar, aduh kopi saya mana nih, lupa bawa kopi. Biasanya kalau dengar Denny Siregar saya mesti seruput kopi saya, tapi sudahlah, tadi kopinya lupa. Dia bilang apa di sini? Halo PDI Perjuangan, Nasdem, DPP PKB, Partai Keadilan Sejahtera, dan DPP PPP. Ya, jadi dia bicara kepada partai-partai di kubu 01 dan kubu 03. Dia manasin ini, ya kan? Ayo gerakan DPR RI untuk awasi pemilu. Ya, DPR RI tugasnya bukan mengawasi pemilu. Kan ada Panwaslu, ada Bawaslu, ada KPU. Ngapain lu manas-manasin suruh gerakan DPR RI? Kenapa dia ngomong gitu? Karena di media Tempo, Ganjar ini. Ganjar minta DPR turun tangan atasi dugaan kecurangan pemilu dan kisru Sirekap. Baca ya, atasi dugaan. Buktikan dong, jangan duga-duga. Kalau duga mah setiap pemilu, lu duga terus, duga lagi. Malah minta DPR untuk turun tangan. Kan ada prosedurnya. Mestinya Prof. Mahfud kasih tahu Ganjar nih. Bukan turunkan DPR. Lu mau turunkan DPR boleh saja ya. Kita lihat nanti. Ya, kan konyol gini ya. Mau pakai DPR segala macam gitu ya. Ada prosedurnya coy, lu temukan kecurangannya, lapor Panwaslu dan segala, terus berperkara di pengadilan negeri. Kalau nggak puas terus ke MK. Lu pakai DPR segala, dan Prof. Mahfud juga diem aja nih. Astaga, Ganjar. Nah, kemudian itu kan baru wacana. Kemudian Denny Siregar ngomporin lagi nih. Dia bilang pasti PDIP, Nasdem, PKB, PKS dan PPP lagi sibuk ngamanin suara-suara di daerah, jadi belum bergerak. Gitu kali ya. Nah, karena kan sebelumnya Ganjar kan bilang, ya kan? Ganjar bilang dia mau gerakan DPR, tapi sampai sekarang kan nggak ada gerakan. Jadi Denny seperti mungkin malu atau apa, bilang, oh mungkin mereka tuh lagi sibuk ngamanin suara, ya. Karena kan sebelumnya Ganjar mau DPR panggil, nah TPN Ganjar Mahfud ini minta DPR panggil KPU. Lah, lu belum gugat. Lu baru duga ada kecurangan pemilu, tapi mau gerakan DPR. Ini benar-benar tidak mendidik. Siap menang, tapi dia nggak siap kalah. Memalukan. Nah, ini nih. Cuitan Denny Siregar itu mendapatkan respon beberapa ya. Contoh nih ya, Mr. G bilang apa? Lu kenceng banget di udara sosmed. Lu kira Indonesia cuma 3 kecamatan yang partisipasi nyoblos? Emang real setiap KPPS suara Gama sedikit, bos? Balikin aja gini, analogi gua, PDIP kan menang tuh suaranya based on partai.
Saya narasikan, balikan itu hasil curang, terima nggak? Jadi maksudnya begini, kan PDIP nilainya tinggi, pemenang deh dalam pemilu sekarang ini. Mereka terima, kan sekitar 17% ya, juara. Yang kedua kan hasil quick count bilang Golkar. Yang ketiga baru Gerindra. Nah sekarang berani nggak mereka bilang 17%-nya itu curang? Itu maksudnya. Ketika Ganjar dapat 16%-an di pilpresnya nggak terima. Tapi ketika PDIP dapat 17% di pileg kok terima? Berani nggak lu itu bilang itu curang? Itu maksudnya. Jangan bacot lu Den, gitu maksudnya. Berani nggak lu? Gitu ya. Aduh. Nah ini Mas Liwati Simbolon bilang begini kepada Denny, akan membalas Denny ya, cuitan Denny. Dan juga kepada PDI Perjuangan dan lain-lain. Lagi sibuk cari perhatian ya, berharap nanti diangkat jadi titik-titik. Ya mungkin diangkat jadi komisaris kali ya kalau Paslon 03 menang. Cie-cie yang ingin diperhatikan, haus perhatian ya Pak. Ya memang Denny itu haus perhatian ya. Anda mesti ngerti lah, dia karena buzzer 03 ya. Priyaji Sunoto juga bilang, suara diamankan dulu, baru melihat langkah selanjutnya. Kalau tidak aman, nanti terpental pula. Iya, lu amanin dulu suara, tunggu nih. Kan perhitungan suara real count masih berjalan. Sekarang sudah berapa? Di atas 50% atau berapa saya lupa ya. Ya tunggu, setiap masuk cek, setiap masuk cek. Di mana ada kecurangannya? Kan belum 100%. Artinya apa? Artinya lu percaya quick count bener dong. Iyalah. Artinya lu tahu quick count itu kan kata Hasto di 5 tahun yang lalu tidak pernah meleset. Artinya lu tahu lu bakal kalah, lu nomor buncit gitu ya. Makanya udah teriak curang-curang. Padahal kan harus nunggu real count. Kan selalu juga bilang, tunggu real count, kita tunggu. Ya benar, tunggu real count. Nah, sambil nunggu real count, ada suara masuk, lihat ada yang curang nggak? Kumpulin, nanti baru digugat. Belum selesai main curang-curang. Aduh, lanjut. Nah ini, diledekin lah Denny. Lu lihat nih ya, kalau ini gimana? Suara rakyat sayang tadi kan, yang coblos ulang di Sampang, Prabowo Gibran menang telak lagi. Hayo, curang. Udah diulang nih di Sampang. Oke. Nah ini juga nih satu orang nih ya, yang tidak satria ya. Tom Lembong dari kubu Paslon 01. Dia bilang kepada para pendukung Paslon 01, putaran kedua terbuka lebar. Palelu terbuka lebar. Dari mana? Astaga, benar-benar ini benar-benar. Aduh, elit-elit politik yang tidak mendidik bahkan memprovokasi loh. Astaga. Lanjut. Nah, orang atau partai yang selama ini oleh mereka disebut kadrun-kadrun PKS maksudnya gitu ya, yang kemarin saya puji ya, Mardhani Alisera ya, justru bilang apa? Quick count bukan asal-asalan. Hasilnya mendekati real count. Seperti yang saya bilang. Kalau sampai nanti real count berbeda jauh dengan quick count, saya tutup channel saya. Ya, benar ini PKS. Artinya PKS secara partai sudah mengakui kekalahan. Tapi tadi Tom Lembong, ya, yang dari kubu 01 di mana PKS ada di dalamnya, tidak mau mengakui, malah menghibur para pendukungnya bahwa putaran kedua terbuka lebar. Itu kan bukan pendidikan politik yang benar ya. Nah, kita lihat nih. PKB buka opsi bangun komunikasi dengan kubu Prabowo usai Pilpres. Tom Lembong bilang putaran kedua terbuka lebar, tapi PKB secara tidak eksplisit ya, seperti PKS tadi, mulai buka opsi bangun komunikasi. Artinya secara tidak langsung PKB sudah tahu dia kalah. Apalagi kurangnya? Loh, Surya Paloh yang mewakili Nasdem kan bertemu dengan Pak Jokowi. Terindikasi, tapi ini belum firm ya. Juga lagi mau membangun komunikasi dengan kubu Prabowo. Tapi Tom Lembong masih ngoceh terus, terbuka lebar. Putaran kedua. Astaga. Makanya benar juga dia nggak cocok jadi Menteri Jokowi gitu ya. Ya itu kata Pak Luhut juga ya. Nah kita lihat nih ya satu video
yang Pak Mahfud bicara di Januari tahun 2003 mengenai kecurangan pemilu yang pernah saya tayangkan juga. Yuk kita lihat lagi nih videonya. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 99 saya batalkan karena memang curang. Tapi ingat, curangnya itu antar kontestan ya, horizontal. Beli ke lurah itu kan bukan anggota KPU kan. Nanti di kecamatan suaranya berupa ke siapa lagi yang main. Di kabupaten-kabupaten tertentu ternyata bupatinya powerful, ditakuti oleh KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah, kita ada tuh catatannya di dalam perjalanan kita. Tetapi itu semua tidak signifikan terhadap keseluruhan. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti. Nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa. Kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu, yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan. Sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres. Pak Didik jadi capres. Pak Didik menang dengan 5 juta. Lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang. Tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Nah, di video ini saya salut gitu ya sama Pak Mahfud MD ya di 10 Januari tadi 2023 di Universitas Paramadina. Tadi Anda dengar lagi lah videonya. Dia kasih contoh kan, kalau yang video satu lagi, dia ambil contoh kalau orang dirugikan 5 juta suara tapi hanya bisa buktikan 1.500 ya nggak signifikan. Nah, dia yang di sini dia ambil contoh kalau dituduh curang misalnya 5 berapa ya? Tadi 5 juta tapi hanya bisa buktikan 500.000, tetap masing kurang 4,5 juta, kira-kira gitu. Kecuali kecurangannya itu masif terstruktur. Misalnya seluruh TPS di Indonesia ada 800 ribuan TPS, semuanya curang, ya betul pemilu batal, ulang lagi. Tapi kalau cuma 1-2 TPS, tadi juga Pak Mahfud bilang, dia pernah membatalkan 72 caleg, ya karena terbukti caleg itu curang. Ya itu saja. Pilpres bisa curang nggak? Bisa, itu juga dibawa gitu ya. Itu, aduh, kubu 1, 2, 3 pasti ada kecurangannya. Dibuktikan, seret ke pengadilan, ada hukum pidana. Jangan teriak curang-curang kalau buktinya belum ada. Oke? Tapi yang saya sesalkan baru-baru ini, Pak Mahfud ngomong lagi nih. Ini membuat saya jadi tidak respect lagi terhadap Pak Mahfud. Yuk kita dengerin sama-sama video yang terbarunya ini. Ya. Nah, di sini kita lihat gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Ada yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang. Nah, tadi di video itu berbeda dengan video yang Pak Mahfud bicarakan di 10 Januari 2023 yang di Universitas Paramadina. Di sini Pak Mahfud menggunakan contoh gerakan civil society seperti yang demo 200-300 orang kemarin itu. Ya, suara-suara dari akademisi misalnya. Itu dipakai sebagai pembenaran untuk pembatalan pemilu. Beliau tidak bicara lagi mengenai pembuktian kecurangan. Kecuali kalau benar terjadi kecurangan massal. Tadi aja sudah dibuktikan Sampang. Akhirnya tetap menang Prabowo Gibran. Nah di sini dia bilang pemilu bisa dibatalkan atau pemilu ulang. Atau pemenangnya didiskualifikasi. Wih hebat ya. Dulu Januari ngomong gitu. Yang dia ngomong adalah yang kalah pasti teriak curang-curang. Padahal dia sekarang kalah nih. Dan betul.
Dia termakan sama ngomongnya sendiri. Sekarang dia sendiri yang ngomong curang-curang gitu. Nah, terus dia bilang, yang kalah, yang menang bisa didiskualifikasi, yang kalah naik. Saya mau tanya, kalaupun naik, apakah yang namanya kubu 02 langsung mental hilang gitu? Terjadi putaran kedua di mana kubu 1 lawan kubu 03. Ngimpi lo. Dari mana hukumnya? Tiba-tiba yang menang bisa didiskualifikasi, hilang gitu. Jadi nanti bertarung lagi paslon 1, paslon 3. Astaga. Aduh Pak Mahfud, mohon maaf ya. Kok Anda beda ya dengan pendapat Anda di Januari 2023? Saya jadi nggak respect sama Anda sekarang. Oke deh. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Nah, ini Pak Burhanuddin, profesor juga nih, ya. Burhanuddin Muhtadi, ya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Quick count bukan hanya jadi pembelajaran bagi masyarakat, tapi juga bagi elit politik. Karena pada umumnya yang tidak bisa menerima keabsahan quick count adalah elit politik yang kalah. Ya betul seperti kata Pak Mahfud di Januari 2023. Ya. Nah, kemudian Partai Sosmed bertanya kepada PKS, kepada PKB, kepada Nasdem. Ya. Apakah bersedia dilakukan pemilu ulang dengan resiko suara kalian yang naik di pileg jadi berubah? Kan PKS, PKB, dan Nasdem di pilegnya itu kan naik dia dapat persentase suara naik kalau Anda bandingkan dengan pileg 5 tahun yang lalu. Sekarang kalau dilakukan pemilu ulang, berani ambil resiko nanti suaranya yang sudah naik jadi berubah? Karena kenapa? Di bawah itu TV One News mengabarkan Ganjar Mahfud keok di Pilpres. Relawannya minta pemilu diulang. Astaga. Pak Mahfud, sebaiknya Anda tenangkan ya masa Anda. Kalau Anda begini terus, sebenarnya Anda bukan lagi seorang negarawan gitu ya. Bagi saya Anda seorang provokator. Ya jelas lah. Ya udahlah. Kalau Anda masih mau disebut negarawan, sebaiknya Anda koreksi pendapat Anda tadi di video terakhir. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.